Coba kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sebenarnya cukup dalam. Bayangkan satu hari biasa dalam hidup kita sekarang. Pagi hari kita bangun tidur. Hal pertama yang kita lakukan bukan lagi menyalakan televisi, bukan menyalakan radio, tapi langsung mengambil handphone. Kita membuka aplikasi seperti Instagram, lalu mulai melihat berbagai konten. Tanpa sadar, kita bisa menghabiskan waktu sekitar 10, 15, bahkan 30 menit hanya untuk scrolling. Kemudian siang hari, pada saat kita dalam perjalanan, kita mungkin mendengarkan sesuatu dari Spotify, baik itu musik, podcast, atau bahkan rekaman siaran radio. Lalu malam hari, kita menonton video di YouTube atau bahkan menonton film melalui platform streaming. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sedang menggunakan 3 media yang berbeda? Atau sebenarnya kita sedang berada dalam satu sistem media yang sama? Di masa lalu, batas antara media itu sangat jelas. Radio hanya bisa didengar, televisi hanya bisa ditonton, dan media cetak hanya bisa dibaca. Namun, hari ini, batas itu hampir tidak terlihat lagi. Radio bisa ditonton, televisi bisa diakses lewat HP, dan setiap orang bahkan menjadi media itu sendiri. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai konvergensi media. Konvergensi media sering dijelaskan sebagai proses penggabungan berbagai bentuk media ke dalam satu platform digital. Konsep ini banyak dibahas oleh Henrik Janskin, yang menjelaskan bahwa konvergensi itu bukan hanya soal teknologi, tetapi soal budaya dan perilaku. Namun di sini kita perlu berhati-hati. Seringkali kita menyederhanakan konvergensi hanya sebagai perkembangan teknologi. Seolah ketika teknologi berubah, maka media juga otomatis berubah. Padahal jika kita analisis lebih dalam, perubahan besar justru lebih pada manusia dengan media. Misalnya, dulu kita terbiasa menonton televisi sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh stasiun. Kita tidak punya banyak pilihan selain mengikuti apa yang disediakan oleh stasiun TV. Namun sekarang kita justru memilah itu sendiri, apa yang ingin kita tonton, kapan kita ingin menontonnya, dan di mana kita akan mengaksesnya. Ini menunjukkan bahwa konvergensi media bukan soal alat, tetapi soal kontrol. Dulu media mengontrol audiens, sekarang audiens memiliki kendali yang jauh lebih besar. Namun jauh di titik ini, muncul pertanyaan yang menarik. Apakah benar audiens itu sepenuhnya bebas atau malah kebebasan itu hanya terlihat di permukaan? Karena jika kita perhatikan, apa yang kita lihat di platform digital seringkali sudah terpilihkan oleh sistem algoritma. Artinya ada bentuk kontrol baru yang belum mungkin kita sadari. Bagian 2 yaitu konvergensi radio. Mari kita masuk ke media yang pertama, yaitu radio. Radio adalah salah satu media yang tertua yang masih bertahan hingga kini. Banyak orang dulu yang memprediksi bahwa radio akan hilang ketika televisi muncul, dan kembali diprediksi akan hilang ketika internet mulai berkembang. Namun faktanya radio masih ada, bahkan radio justru beradaptasi. Banyak stasiun radio yang tidak hanya melakukan siaran suara, tetapi juga menampilkan visual melalui platform seperti YouTube. Pendengar tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi juga bisa melihat aktivitas di studio, ekspresi penyiar, bahkan interaksi antar pembicara. Selain itu, banyak radio yang banyak diubah menjadi podcast dan didistribusikan melalui platform digital seperti Spotify. Nah, di sini muncul pertanyaan yang cukup sering, apakah radio masih bisa disebut sebagai radio jika sudah memiliki unsur visual? Di satu sisi, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bentuk perkembangan positif. Radio menjadi lebih menarik dan lebih relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Namun di sisi lain, ada kemungkinan bahwa radio kehilangan identitasnya sebagai
media audio. Nah, ini menunjukkan bahwa konvergensi itu tidak selalu sederhana. Ada proses negosiasi antara identitas lama dan mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya kita bahas televisi. Televisi pernah menjadi media yang sangat dominan, bahkan jika dikatakan sebagai pusat hiburan dan informasi dalam rumah tangga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang mulai meninggalkan televisi konvensional. Mereka lebih beralih ke platform digital seperti Netflix dan video. Apakah benar orang berhenti menonton televisi atau hanya mereka sebenarnya hanya berpindah cara menonton? Karena jika kita lihat, konten yang dikonsumsi sebenarnya tidak jauh berbeda dari film serial, berita, dan hiburan tentang lainnya. Yang berubah adalah cara distribusinya. Dulu, televisi memiliki kontrol penuh terhadap jadwal dan distribusi konten. Sekarang, kontrol itu berpindah ke audiens. Audiens bisa memilih kapan menonton, bahkan bisa memberhentikan kapan ia mulai berhenti menonton. Ini menunjukkan bahwa televisi tidak benar-benar hilang, tetapi mengalami proses transformasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang bagian paling krusial dalam konvergensi media, yaitu platform digital. Platform seperti TikTok, Instagram sering banyak dianggap sebagai wadah untuk menyebarkan konten. Namun kita berhenti di situ, kita melewatkan sesuatu yang lebih besar karena sebenarnya platform digital tidak hanya menjadi tempat distribusi, tetapi juga menjadi penentu apakah yang layak dilihat. Mari kita pikirkan secara sederhana. Ketika kita membuka aplikasi seperti TikTok, Instagram, apakah kita benar-benar memilih konten yang kita ingin lihat? Di sini peran algoritma sangat penting. Algoritma bekerja sangat penting karena mempelajari kebiasaan kita. Apa yang kita tonton, berapa lama kita menonton, apa yang kita like, bahkan apa yang kita skip. Dari situ, sistem akan terus menyajikan konten yang kemungkinan besar kita sukai. Sekilas ini terlihat membingungkan. Kita mendapatkan konten yang relevan sesuai minat kita. Namun di sisi lain, ini juga menciptakan sesuatu yang disebut sebagai filter bubble. Kita hanya melihat dunia dari sudut pandang tertentu dan yang jarang terekspos pada perspektif yang berbeda. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah ini membuat kita lebih nyaman atau malah sebaliknya? Lebih jauh lagi, platform digital juga menentukan apakah yang bisa viral, apa yang tidak. Artinya kekuasaan media yang belum ada di tangan redaksi sekarang berpindah ke sistem algoritma. Ini memunculkan bentuk gatekeeper baru. Kalau dulu gatekeeper adalah editor atau produser, sekarang gatekeeper adalah sistem yang bahkan tidak kita bisa lihat secara langsung. Dan ini penting untuk kita sadari, karena dalam konteks konvergensi media, kita tidak hanya berbicara tentang penggabungan media, tetapi juga pergeseran perluasan dalam media. Live streaming sering dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling jujur, karena disiarkan secara langsung, tanpa editing, tanpa potongan. Namun kita berhenti sebentar dan bertanya, apakah sesuatu yang live otomatis lebih autentik? Nah, di satu titik, live streaming bisa memberikan kesan lebih dekat. Penonton bisa melihat langsung, berinteraksi lewat komentar, bahkan mempengaruhi banyak konten. Ini menciptakan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan media yang tradisional. Namun di sisi lain, kita juga perlu sadar bahwa live tidak bisa berarti tidak bebas dari konstruksi. Orang yang tampil di live tetap bisa memilih sudut kamera,
mengatur pencahayaan, menentukan apa yang diinginkan, dan apa yang tidak ingin ditampilkan. Bahkan dalam beberapa kasus, orang bisa memainkan peran tertentu di depan kamera. Artinya, keaslian dalam live streaming itu tidak selalu murni. Selain itu, live streaming juga membawa tekanan tersendiri. Tidak semua orang siap untuk tampil real time. Kesalahan kecil bisa langsung lihat oleh penonton dan tidak bisa diedit atau tidak bisa diperbaiki. Ini menimbulkan pertanyaan lain. Apakah live streaming itu benar-benar memperkuat kualitas konten atau malah justru mempercepat produksi kualitas konten. Jadi dalam konteks konvergensi, live streaming bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga fenomena sosial yang perlu kita pahami secara kritis. Sekarang kita masuk ke konsep multiplatform. Di era konvergensi, satu konten tidak lagi hanya dibuat untuk satu media saja. Satu ide bisa dipecah menjadi berbagai format, sebagai video panjang di YouTube, potongan pendek di TikTok, dan versi audio di Spotify. Nah, sekilas ini terlihat sangat efisien. Namun mari kita gali lebih dalam. Apakah ini benar-benar membentuk kreativitas atau justru hanya strategi untuk memaksimalkan jangkauan? Di satu sisi, multiplatform memungkinkan satu ide memanjang audiens yang lebih luas, karena setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda-beda. Seperti pengguna TikTok cenderung suka konten yang singkat, pengguna YouTube yang sering lebih siap untuk konten yang lebih panjang, dan pengguna Spotify fokus ke audionya saja. Namun di sisi lain, ada resiko yang muncul ketika satu konten dipaksa masuk ke berbagai platform, kadang pesan utamanya jadi terdistorsi. Konten bisa kehilangan kedalaman unsur karena terlalu disederhanakan. Ini memunculkan dilema, apakah lebih baik fokus pada satu platform dengan kualitas tinggi atau malah menyebar ke banyak platform dengan kualitas yang mungkin menurun. Nah, disinilah strategi multi-platform menjadi penting, bukan sekedar membagi konten, tetapi juga menyesuaikan konten dengan karakter setiap platform. Terakhir, kita membahas dampak konvergensi media. Secara umum, konvergensi membawa dampak yang baik. Akses informasi menjadi lebih mudah dan siapapun bisa membuat dan menyebarkan konten. Interaksi antar pembuat dan audiens semakin lebih dekat. Namun, kita tidak bisa berhenti di sisi positif saja. Karena di balik itu pasti ada konsekuensi yang cukup serius. Salah satu dampak terbesar adalah overload informasi. Kita dibanjiri oleh begitu banyak konten setiap hari. Masalahnya bukan jadi malah kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi. Pertanyaannya, apakah semua informasi itu bermanfaat? Jawabannya tidak selalu. Selain itu, konvergensi juga mempercepat penyebaran hoax, karena semua orang bisa menjadi media. Tidak semua informasi melalui proses verifikasi. Ini membuat batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur. Ada juga dampak psikologis. Dengan terus terpapar konten tanpa henti, kita bisa mengalami kelelahan informasi. Kita sulit fokus, sulit memilah, bahkan sulit mengambil keputusan. Jadi apakah konvergensi itu baik atau buruk? Jawabannya itu tidak sederhana itu. Konvergensi adalah alat, dan dampaknya sangat tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa konvergensi media adalah proses yang kompleks. Ini bukan hanya tentang penggabungan media, tetapi juga tentang perubahan cara manusia berinteraksi dengan informasi. Radio, televisi, dan platform digital
tidak lagi berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan saling memengaruhi. Dan pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita sebagai pengguna media menyikapinya. Apakah kita akan menjadi pengguna yang lebih aktif dan kritis, atau justru malah menjadi pasif dan lebih terpengaruh?